jangan sombong punya harta, jangan sombong punya tahta, jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan, teman-teman saudaraku sekalian, Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu, Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Jangan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan, salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah as-sukhriyah bil muslim, adalah merendahkan, menghina seseorang, mengejek seorang muslim. Wal istihza bih, dan menghina dia, ngata-ngatain, istihzaan terhadap orang tersebut. Wabahik alaih, mentertawakan seseorang. Istighfafan, karena merendahkan orang tersebut, menghina orang tersebut. Wahdigaran lah, atau merendahkan orang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, menghinakan, mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, siapa tahu kaum tersebut lebih baik daripada yang menghina. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, dan janganlah perempuan-perempuan kalian menghina perempuan yang lain-lain, siapa tahu perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian talmizu, memandang sebelah mata, itu apa ya? Meremehkan. Anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya orang lain. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian menjuluki orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuq ba'dal iman, itu adalah sejelek-jelek kefasikan sesudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keimanan. Kalian mestinya jagain gitu loh. Jangan sampai kemudian malah menjadikan kefasikan. Nama-nama yang jelek itu adalah seburuk-buruknya kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbimri'in minasyarr an yahgar akhahul muslim, cukup sebagai sebuah keburukan bagi seseorang apabila seseorang merendahkan orang lain atau menghina orang lain sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Jadi nggak usah menghina orang, nggak usah jelek-jelekin orang, karena belum tentu kita lebih bagus daripada dia. Emang betul ya. Iya, jadi nggak usah gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan, kita lebih baik apa enggak dari orang lain gitu. Dan ibu-ibu sekalian, ilmu ini seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bukan untuk melihat orang lain. Ya, si itu tuh kerjaannya suka jelek-jelekin saya. Si ini nih kerjaannya suka merendahkan saya. Bukan. Ilmu ini ada untuk kita mengintrospeksi, menjadi cermin, menjadi kaca bagi kita untuk kita melihat diri kita. Jangan sampai kita mengerjakan yang seperti itu. Saya sekalian saya mengatakan, kita nggak pernah tahu. Jangan mencela orang lain karena dia ahli maksiat. Ada banyak di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah sebelumnya adalah ahli maksiat. Banyak loh teman-teman saya sekalian, yang asalnya pemabuk, Fudail bin Iyad salah satunya. Yang asalnya pemabuk, Ibrahim bin Adham salah satunya. Yang asalnya perampok, Abu Bakar ibnul Hawari salah satunya. Sekalian saya muliakan, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, memberdirikan mereka, meninggikan derajat mereka, kita ditinggalkan
derajat yang jauh di atas kita. Sehingga sekalian saya muliakan, maka jangan pernah remehkan orang lain, entah itu karena dia itu tadi ya ahli maksiat, apalagi kalau kamu meremehkan seseorang hanya karena dia miskin misalnya. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau pandanganmu terhadap kemuliaan seseorang itu, kalau kaya berarti mulia, kalau miskin berarti hina, bisa jadi kamu akan lebih memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal daripada Nabi Muhammad. Karena siapapun tahu Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai kalau kamu dihidupkan di zamannya sahabat, kamu jadi siapa nih kalau kemudian pandanganmu terhadap seseorang tergantung dari berapa banyak dia punya materi. Hati-hati teman-teman saya sekalian, nggak gitu caranya. Jangan hina seseorang hanya karena dia jelek misalnya, gitu ya. Ada berapa banyak hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, tapi secara tampangnya dia bukan orang yang cantik, gitu ya. Kalau kemudian pandanganmu terhadap melihat kecantikan itu berarti kalau orang cantik dia mulia dalam pandanganmu, kalau dia jelek dia hina dalam pandanganmu. Bisa jadi kalau hidup di zamannya Nabi, kamu lebih akan mengikuti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, daripada Sayyidah Khadijah, daripada Sulaim, daripada sahabat-sahabat perempuan yang lain. Karena tentu saja siapapun tahu Ummu Jamil adalah perempuan, boleh dikatakan ratu kecantikannya kota Mekah, teman-teman saya sekalian. Jangan pandangan kita, jangan hina orang lain hanya karena kemiskinan, hanya karena rupa, hanya karena bahkan maksiat, gitu ya. Kita benci perbuatannya, tapi kita tidak benci orangnya. Kita benci perbuatannya, tapi kita nggak benci orangnya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, siapapun kita nggak pernah tahu. Dan itu nilai kedewasaan yang ditetapkan oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Habib Abdullah, teman-teman saya sekalian, ngelihat anaknya, Masya Allah ibadahnya, Masya Allah akhlaknya, Masya Allah ilmunya. Cuman ada satu sifat yang Habib Abdullah takut anaknya ini belum memilikinya. Apa itu? Tawadhu. Takut anaknya belum punya tawadhu. Jadi mau ngetes anaknya. Panggil anaknya, Abu Bakar namanya. Bakar, lebih, Bah. Abah nih mau ada urusan, saya meminta tolong sama kamu nak. Abah lagi ada pengen tahu sesuatu, pengen ngerti ilmu sesuatu. Jadi Abah minta sama kamu bantuin Abah. Lebih, Bah. Coba carikan di luaran sana yang kamu lebih bagus daripada dia, kamu lebih baik daripada dia. Bawain ke sini. Makhluknya Allah yang kamu lebih baik daripada dia. Anaknya keluar dengan serta-merta kerjain perintah ayahnya. Yang saya lebih baik daripada dia. Oh, banyak kayaknya. Dia kemudian jalan gitu. Saya lebih baik daripada dia. Ini udah bagus ya. Dia nggak ngelihatnya secara materi. Beliau tidak melihatnya secara rupa. Walaupun beliau cakep, nggak dicarinya orang yang jelek-jelek mukanya gitu. Yang saya lebih baik daripada dia, yang lebih bagus daripada dia, berarti nih yang mukanya jelek-jelek nih saya bawain ke bapak nih gitu. Enggak gitu. Beliau juga nggak nyari orang-orang yang miskin-miskin nih ya. Berarti saya lebih baik daripada dia, saya kaya dia miskin. Enggak. Beliau nyarinya orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu kan? Orang yang enggak baik itu adalah maghdub alaihim, orang yang dimurka sama Allah ataupun orang-orang yang sesat jalan. Siapa mereka? Ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang tidak beriman.
Jadi dia pun mulai jalan berangkat nyari tempat orang yang memungkinkan untuk minum minuman keras. Ketemu. Anjir. Ada orang lagi mabok. Om, ikut yuk om. Ikut yuk. Mau ngapain? Abah saya lagi mau undang makan. Oh iya deh. Walaupun lagi mabok, kalau urusan makan boleh juga gitu ya. Sambilan agak susah gitu jalannya karena masih lagi mabok, dia pun jalan. Di tengah jalan ingat, beliau nih Abu Bakar bin Abdullah al-Idrusil Akbar ingat bahwasanya dulu Sayyidina Umar juga tukang mabok, teman-teman saya sekalian. Dulu Fudail bin Iyad juga tukang mabok, Ibrahim bin Adham juga tukang mabok. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang, Masya Allah, Allah naikkan sampai sedemikian rupa. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini calon-calon Fudail bin Iyad nih. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini adalah calon-calon Umar bin Khattab nih. Jangan-jangan yang sama saya ini adalah orang-orang yang sekarangnya dalam keadaan mabuk, tapi entar-entarannya dia kemudian sadar, dia kemudian dapat hidayah, dia kemudian jadi orang yang Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, tengah jalan itu ketika datang pemikiran seperti itu, beliau pun kemudian bilang, maaf ya om, gak jadi om, saya gak jadi kasih makan nih. Iya maaf om. Nah iya nih gak apa-apa. Dia kemudian mau balik ke rumah ayahnya. Dia mau bilang gak ada ya, gak ada orang Islam yang saya lebih baik daripada dia. Tapi terus mikir, tunggu dulu, abah kan gak bilang orang Islam, siapa aja kok, begitu kan ya. Artinya kalau saya bawa orang non muslim juga abah gak apa-apa nih kayaknya. Jadi dia kemudian nyari, teman-teman sekalian, pergi ke tempat penyembahan berhala, maksudnya ke orang-orang yang memang tidak beriman. Nyampe di sana, beliau kemudian bilang sama orang tersebut, Pak, Bapak mau nggak saya undang ke rumah mbah saya? Mbah saya lagi siapin makan. Bapak. Oh gitu. Ini kan nggak mabok ya? Boleh juga. Ini emang jamnya makan siang nih dan saya juga nggak jelas makan di mana, boleh. Bentar ya, saya selesaiin dulu. Ya selesaiin urusannya, habis itu kemudian yuk. Di jalan dia kemudian ingat bahwa ada banyak dari hamba-hamba Allah yang kemudian dicinta sama Allah, yang asalnya juga orang yang kafir kepada Allah. Ketika hidayah datang, teman-teman sekalian, Masya Allah, Masya Allah, Allah kemudian kasih kepada mereka nilai yang sangat besar sekali. Ada banyak kan yang asalnya kafir, kemudian ketika hidayah Allah datang, Sayyidina Umar salah satunya, kemudian banyak orang-orang yang asalnya nyembah berhala masuk Islam, atau kafir masuk Islam, kemudian jadi orang-orang yang benar. Bahkan nih di Indonesia sendiri, pribumi yang asli dari Indonesia kan dulunya kan animisme, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kan gitu ya, gitu. Tapi kan ketika kemudian hidayah datang, Wali Songo datang ke sini, bisa jadi penyebab Islamnya ribuan orang. Nih akhirnya nih anak-anak cucu-cucunya ke bawah-bawahnya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya beliau ketika ingat seperti itu, maaf pak, katanya gitu, nggak jadi saya kayak undang bapak. Oh gitu nak, ya udah nggak apa-apa deh, saya balik aja lagi ke sana. Dia pun kemudian balik lagi, nggak ada nih, mau pulang. Dilihatnya ada anjing lagi nyari-nyari makanan tempat sampah, kurapan pula. Ah, kalau ini udah pastilah saya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, kami telah memuliakan bangsa manusia. Lagian bapak kan cuman bilang makhluknya Allah, pokoknya siapa aja gitu loh.
Siapapun yang kamu lebih baik daripada dia. Kalau sama anjing kurapan pula saya lebih bagus lah daripada dia. Diambil tali, kemudian diikatnya anjing tersebut, nggak pakai sentuh ya. Dia pun kemudian seret-seret tali anjing itu, mau dibawa ke rumahnya. Dia mau bilang sama bapaknya, Pak, nggak ada orang, tapi binatang saya lebih baik daripada dia. Sampai ketika kemudian beliau ingat sama firman Allah SWT, ya laitani kuntu turaba. Ada hari di mana ketika binatang dihisab dengan hisaban sekali, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, yang ditetapkan nerakanya, yang gak jelas nasibnya di hari akhirat, mereka akan berkata, ya Allah, andai waktu di dunia aku adalah binatang sehingga hari ini aku dapat menjadi debu seperti mereka. Dia mikir kayak begitu, ya Allah, kalau saya selamat masuk ke dalam surga, saya emang lebih baik daripada dia. Tapi kalau saya sampai nggak selamat masuk ke dalam surga, saya di neraka, saya akan berharap andai hari ini saya adalah dia. Maka bagaimana mungkin saya merasa saya lebih baik daripada binatang ini. Dia pun kemudian melepaskan ikatan binatang tersebut, dia pulang. Dia bilang sama ayahnya, bah, nggak ada. Ternyata semua yang ada di alam semesta ini, saya adalah makhluknya Allah yang paling hina. Semuanya lebih baik daripada saya. Semuanya lebih baik daripada saya. Katanya abahnya, al-an qad sirta rajulan. Sekarang nak, kamu menjadi laki-laki dewasa. Jangan-jangan kita belum ada yang dewasa. Karena selama ini kita masih melihat kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulana, si faltan. Ngelihat orang yang pakaiannya terbuka, kita bilang, ih, neraka, kayaknya kangen tuh sama dia tuh. Ngelihat orang yang pakaiannya tertutup sampai lebar banget tertutupnya, kita bilang, lebay. Ngelihat orang yang ahli maksiat, kita bilang, ya ampun, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai saya kenal sama dia, jangan sampai sedekat sama dia, jangan sampai berurusan sama dia. Naudzubillah. Begitu ngelihat orang yang ahli taat, ngerjain taat gitu kemana-mana, kita bilang, palingan juga ria. Lantas siapa yang tidak kamu rendahkan? Lantas siapa yang tidak kamu hinakan? Teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang bodoh-bodoh gak ngerti ilmunya, itu dia orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah bilang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikannya pemahaman dalam ilmu? Dia gak dibikin sama Allah mau hadir majelis ilmu, berarti dia bukan orang dikehendaki baik sama Allah. Ngelihat orang yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomongnya doang. Ngamalinnya mah belum tentu, mendingan juga kayak saya, nggak ngerti, jadinya juga kalau ngelanggar emang karena nggak ngerti. Dia udah ngerti ilmunya tetap juga dilanggar, itu hisabnya lebih besar lagi. Lantas siapa yang bisa kamu muliakan, teman-teman sekalian? Ngelihat orang yang lebih tua, kamu bilang, ya Allah, itu daftar maksiatnya pasti udah panjang banget. Ngelihat anak kecil, belum punya banyak taat dia. Siapa yang kamu muliakan? Saudariku sekalian, saya muliakan. Jika setiap kali melihat setiap orang, kamu melihat dengan pandangan sebelah mata. Jika setiap kali kamu melihatnya dengan pandangan mencari kekurangan-kekurangannya. Nggak pernah ada ketemu ceritanya bisa memuliakan orang. Justru sebaliknya, kalau kamu mau lihat kekurangan, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Katanya seorang alim kepada muridnya, seorang syekh kepada muridnya, Syekh pernah ketemu setan nggak? Kata muridnya, oh kamu pengen lihat setan nak? Iya, saya tuh pengen tahu deh Syekh, namanya setan kayak apa. Ngaca aja kamu. Teman-teman sekalian, itu jelek banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bener. Kita nih, apaan yang diajakin setan kita ikutin? Bener nggak? Ya Allah,
sama setan. Ketika setan bilang, ih kamu masya Allah ya gitu, nggak kayak si fulana si faltana. Emang yang lain-lain tuh belum pada pergi ngaji gini gitu segala macam, kamu udah begini, kamu udah begitu. Ember. Ya Allah, teman-teman sekalian. Jadi emang bener banget, kalau kamu pengen lihat setan, ngaca. Tuh yang dibalik cermin itu dia setan. Kita sering yang ngikutin jalan dia, ngelihat orang lain gak ada yang bagus, teman-teman sekalian. Kayak ada kita semuanya yang paling bagus. Ngelihat si ini kita rendahkan, lihat si itu kita hinakan, lihat si ini gak ada bagus-bagus yang lihat si itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saatnya menangisi diri kita, saudara sekalian. Saatnya kita angkat tangan seraya mengatakan, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini yang gak ngerti diuntung ini, ya Allah, berikan kepadanya jalan hidayah-Mu, karuniakan kepada hatinya rasa hati yang benar, sehingga memahami makna dari segala kejadian dan faham bahwa dia bukan siapa-siapa. Saudaraku sekalian, saya melihatkan tuh Bapak Bahiyah tuh, salah satu contoh orang yang saya lihat, ya Allah, boro-boro mau menghina orang lain, dia ngelihat dirinya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Ngelihat orang lain semua bagus semua. Lihat Habib Umar tuh, Halimah. Habib Umar rajul kabir. Habib Umar nih ya Halimah ya, orang yang benar-benar besar banget. Iya Bapak. Habis itu ngelihat Hubaba Nur. Hubaba Nur kabir. Hubaba Nur gede. Saya pikir memang Hubaba Nur, Habib Umar orang-orang besar. Satu hari, teman-teman sekalian, saya diajak Hubaba Bahiyah berziarah ke tempatnya Ahmad bin Ali Al-Habsyi, cucu dari penulis Maulid Simtuturon di Sewun. Datanglah saya berziarah ke sana, bertiga aja saya sama Hubaba Bahiyah, ketemu sama Habib Ahmad. Di hadapan Habib Ahmad, Hubaba Bahiyah bercerita. Dia bilang, Ahmad, saya ini beberapa minggu ini saya lagi tinggal di Daruz Zahra. Masya Allah, anak-anak Daruz Zahra itu kayak malaikat-malaikat. Saya kan anak Daruz Zahra, saya langsung. Katanya Hubaba Bahiyah, Ahmad, itu mereka tiap kali saya masuk ke musola selalu ada anak-anak itu sedang ibadah kepada Allah. Saya sampai mikir kapan mereka tidurnya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya anak Daruz Zahra-nya. Saya juga bolak-balik ke musola juga. Dan memang tiap kali ke musola ada aja anak-anak yang lagi ibadah. Tapi kan ganti-gantian. Musolanya memang ada aja orang ibadah. Kita mau datang jam berapa? Jam 10 malam, 11 malam, 12 malam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, pasti ada aja anak yang lagi ibadah. Entaran anak yang dari Kenya, entaran anak yang dari Singapura, entaran anak yang dari Indonesia, kan gitu ya? Entaran anak yang dari Madinah, entaran anak yang dari Mekah. Tapi kan kita ganti-gantian. Hubabahnya aja nggak pernah ganti. Katanya Hubabah, itu ibadah terus mereka. Belum lagi mereka itu kan belajar menuntut ilmu jauh-jauh dari keluarganya. Kalau itu benar, iya kan ya? Dia bilang, Masya Allah, nggak ada di hati mereka kecuali Allah, kecuali Rasulnya. Mudah-mudahan saya dapat keberkahan mereka. Bapak nggak tahu saat anak-anak lagi ngomongin orang. Bapak nggak tahu saat anak-anak lagi pada males-malesan. Bapak nggak tahu saat ada anak-anak yang tertinggal ibadah, misalnya gitu, hanya karena ketiduran. Bapak nggak tahu. Tapi teman-teman sekalian, mata yang indah hanya akan melihat keindahan pada apapun yang dia pandang. Maka jika selama ini yang kau lihat hanyalah keburukan dari diri setiap orang, tidak ada masalah dengan mereka. Yang masalah adalah matamu sendiri.
Sebab mata yang buruk hanya akan bisa melihat keburukan pada diri setiap orang. Coba nih, waktunya berkaca. Untuk kita jadiin waktu-waktu yang berjalan semakin baik, semakin baik. Waktunya kita introspeksi diri. Jangan sampai kemudian perasaan bahwa kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulan, si faltan, kemudian sampai terkeluarkan dari lisan-lisan kita. Teman-teman saya sekalian, menghina si fulan, merendahkan si fulan, menjelekan si fulan, ngetawain si fulan. Ya Allah, ya Allah, seremnya. Kamu nggak tahu siapa saya, gitu kan? Kita rasa-rasanya kan gitu. Hadir di satu majelis, kita duduk di belakang. Mau duduk di depan nggak boleh. Perasaan kita, lo nggak tahu siapa gue. Kita lagi duduk di satu majelis, ada orang gitu lewat begitu aja, kita ke senggol-senggol, kita lihat siapa sih nih? Ya ampun, biasa aja kali mau ngaji mah, gitu ya. Emangnya sih siapa sih pengen dia mau lebih baik itu dari saya, gitu kan perasaan kita tuh. Ya Allah, sedikit sekalian saya melihatkan Habib Umar bin Hafid udah ngajar, udah punya pondok pesantren, sudah dimuliakan orang di mana-mana. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, dulu lagi zamannya Habib Hasan Asy-Syatiri masih hidup, beliau hadir di majelisnya Habib Hasan, duduk di tempat mana aja beliau dapat. Duduk di tempat mana aja yang beliau dapat. Kalau beliaunya nggak mau ngajar, yang ngajar Habib Hasan Syatiri. Beliau hadir mau ikut mendengarkan. Kalau datangnya lebih awal, beliau akan duduk di depan. Memang softnya lagi di situ. Kalau kemudian beliau datangnya terlambat sehingga kemudian duduk di belakang aja. Nggak ada apa-apa. Gitu, biasa-biasa aja. Saya murid, saya duduk di mana aja yang saya dapat. Sehingga sekalian saya muliakan, abis dengar kayak begitu, saya juga gitu. Saya datang ke majelis, saya duduk di mana aja. Tapi perasaan saya tuh duduk di belakang, padahal mestinya saya duduk di depan. Itu namanya tawadhu untuk ditinggikan. Ya sama aja, itu kesombongan yang terselubung, teman-teman saudara sekalian. Kesombongan yang terselubung. Ini gimana nih caranya? Padahal serem kalau kita dengar hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat satu biji zarrah dari kesombongan. Ini kayaknya saya bukan sebiji zarrah nih. Jangan-jangan hati ini selama ini dipenuhi dengan kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Nggak bermanfaat harta, nggak bermanfaat ilmu, nggak bermanfaat bahkan ibadah jika diiringi dengan kesombongan. Saudara sekalian saya muliakan, yang punya urusan semua Allah, maka tawadhu'lah kepada setiap hamba-hambanya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya dapat derajat di sisi Allah tinggi ini, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena saya bisa nyari berkah bahkan kepada anjing-anjing di jalanan. Saya bisa nyari berkah pada setiap orang yang saya temui dimanapun saja berada. Saya bisa nyari berkah pada anak-anak kecil. Ketemu anak kecil, ya Allah nggak punya dosa, doain saya, biar Allah ampunin dosa saya. Ketemu orang tua, ya Allah taatnya udah banyak, tolong doain saya, apa yang bisa saya lakukan untuknya, biar saya bisa kamu doain, biar saya bisa kamu sayangi. Ngelihat anjing, ya Allah makhluknya Allah, ya Allah apa nih, oh lagi kehausan, bawain air. Makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan saya memberi pertolongan kepada makhluknya, penciptanya akan menyayangi saya. Dia bilang, begitu cara berpikir saya kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun menaikkan derajat saya pada derajat yang tinggi di sisinya.
Kita kenapa nggak naik-naik? Ya ini sih, maju mundur sama narsisnya kita sendiri, bergelut dengan rasa eksistensi diri, pusing-pusing sama kesombongan kita sendiri, disiksa-siksa sama kesombongan kita sendiri. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang kemudian bikin kita nggak bisa jadi naik-naik di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, betapa ketinggiannya kita naruh diri kita, teman-teman saudaraku sekalian, dan itu yang membuat kita nggak naik-naik di sisi Allah. Kamu udah ketinggian naruh tempatmu, sehingga Allah kemudian tidak lagi meninggikanmu. Tapi siapa yang tawadhu, siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan naikkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habibana Ali Al-Habsyi, gurunya tukang jual madu di pasar. Abu Bakar akhatul kas wa min hudaratil apa tuh? Deh. Katanya Habib Ali Al-Habsyi, saya berguru kepada Habib Abu Bakar Al-Attas. Kenapa bisa ketemu gurunya? Gurunya tukang jual madu, teman-teman sekalian. Gurunya Habib Ali. Habib Ali nggak pernah ketemu dia. Sampai Habib Ali udah dewasa begini begitu segala macam. Satu hari Habib Ali lagi pergi ke pasar, lihat ada seseorang, cahayanya, wih, masya Allah, luar biasa. Habib Ali langsung datang pada orang tersebut, diciumnya tangannya, diciumnya tangannya. Beliau bilang, anggap saya muridmu, terima saya di sisimu. Orang itu tersenyum, kemudian mengatakan, ya Ali, aku sudah memberi perhatian padamu, bahkan dari sejak kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Kenapa Habib Ali bisa melihat cahaya pada diri orang tersebut? Karena Habib Ali setiap ngelihat orang, lihat cahayanya, teman-teman sekalian. Kalau kita tiap lihat orang, lihat kekurangannya, gimana mau ketemu cahaya? Kalau setiap orang yang kamu lihat kekurangannya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat cahayanya? Fokusmu kepada diri sendiri, kamu lihat kelebihannya. Kamu tempatin dirimu ketinggian, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu kalau mau nadah sesuatu, mesti naruhnya di bawah, betul nggak? Ada air nih mancur dari atas ke bawah, kamu naruh embernya di atas, ya nggak bakalan bisa penuh, nggak bisa dapat apa-apa, teman-teman sekalian. Kalau kamu mau dapat banyak, taruhlah di bawah. Semakin di bawah, semakin kucurannya nyampe semua kepadamu. Yang tawadhu, sehingga akhirnya kamu bisa dapetin semuanya. Bisa lihat cahaya yang dilihat Habib Ali Habsyi, bisa lihat hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Imamul Haddad, dia bilang, Bib, zaman sekarang nggak ada wali, nggak ada kasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walinya banyak, akan tetapi bagaimana mata yang buta bisa melihat mereka? Walinya Allah banyak, tapi matamu yang kamu lihat dirimu dengan segala kehebatannya, dirimu dengan segala ketinggiannya, dirimu dengan segala ilmu dan ibadahmu, membuat kamu tidak bisa melihat cahaya-cahaya Allah yang ada di hadapanmu. Saudariku sekalian saya muliakan, mari jangan ketinggian lihat diri. Katanya Ubaba Bahiyah, ya Allah Halimah, kalau Allah buka aib-aib kita di hadapan hamba-hambanya, gak akan ada sesiapapun mau duduk di samping kita. Benar banget teman-teman sekalian. Kalau dibuka aib-aib kita di antara hamba-hambanya, apa yang Allah tahu tentang kita dengan segala keburukan kita dibuka di hadapan hamba-hambanya, gak ada yang hadir di majelis saya, gak ada yang mau berada duduk di samping dirimu karena buruknya keadaan kita yang sesungguhnya. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib kita. Alhamdulillah. Udah bagus-bagus ditutupin aibnya, jangan kemudian jadi ngeliatin aib-aibnya orang. Aib mereka
ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Aib mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan aibmu. Betul apa enggak? Apakah sesudah kamu mendengar hal yang seperti ini masih juga kemudian ngelihat si fulan, si fulan, iya tuh dia nggak cukup ngormatin saya, dia nggak cukup. Teman-teman saudara sekalian, seberapapun orang merendahkanmu masih kurang rendah dibandingkan dengan hak dirimu sendiri. Kalau ada suamimu lagi marah-marah, kamu memang dasar kurang ajar. Seberapapun dia ngata-ngatain dirimu, sebenarnya itu masih ketinggian dibandingkan dengan hakikat diri kita yang sesungguhnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Lantas apa hakmu untuk kemudian menjawab? Abang pikir abang juga suami yang benar. Kemudian kamu cari aib-aibnya, kemudian kamu sampaikan padanya. Nggak ada, teman-teman sekalian. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Tidak begitu caranya menjalankan kehidupan. Yuk, biar cara mikir kita benar. Karena kalau cara mikirmu benar, hidupmu bakalan benar, teman-teman sekalian. Kalau hidup kita benar, cara mikir ke Allahnya benar, semuanya bakalan benar ke depan-depan. Insya Allah. Yuk, belajar untuk memandang diri sesuai dengan hak kita. Katanya guru saya, ada namanya Syekh Umar Al-Khatib. Salah satu dari orang-orang yang saya kagumi keilmuannya, saya kagumi penataan hatinya. Salah satu dari murid Habib Umar bin Hafid terbaik, salah satu dari putra tarim terbaik, orang dengan ilmu yang masya Allah luar biasa, ahli fikih paling terkemuka. Habib Umar kalau nggak bisa ngajar fikih, yang gantiin beliau Syekh Umar Khatib namanya. Pinter banget teman-teman sekalian, pinter pakai banget. Beliau satu hari ngasih ceramah gitu, ngasih kajian. Beliau bilang kayak begini, at-tawadhu minan nabi tawadhu, at-tawadhu minal awliya tawadhu, at-tawadhu min Syekh Abu Bakar bin Salam tawadhu, at-tawadhu min Habib Ali Al-Habsyi tawadhu. Dia bilang amma minnana fahuwa ma'rifat qadr nafs. Dia bilang Nabi Muhammad tawadhu itu tawadhu beneran. Tawadhu merendahkan diri. Merendahkan dirinya Nabi Muhammad itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para sahabat-sahabat Nabi itu baru tawadhu. Merendahkan dirinya para wali-wali itu baru tawadhu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika kemudian beliau bilang, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, itu tawadhu. Tawadhu. Beliaunya pimpinan orang-orang soleh, teman-teman saya sekalian. Ketika beliau ngomong di kitabnya ini kan banyak banget nih kalimat-kalimat tawadhu beliau. Saudara sekalian, itu tawadhu. Dari Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi dalam ucapan-ucapan beliau yang dituliskan, kita suka dengerin kalau lagi haul beliau itu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Nabi Muhammad ibadah. Kalau kita bukan ibadah, kita hidupnya tidur mulu, kita hidupnya males mulu. Itu kalau beliau yang ngomong tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nggak ada beliau hidupnya tidur mulu. Kalau kita, katanya Syekh Umar Khatib, dia bilang tawadhu dari mereka-mereka ketika mereka merendahkan diri. Ketika mereka ngomong yang kayak begitu, itu memang mereka merendahkan diri. Nabi ketika datang ke rumah seseorang, budaknya nyuguhin makanan buat Nabi Muhammad. Dia ketika tahu bahwa ini yang datang Nabi Muhammad, Nabinya Allah, orang yang namanya ada di pintu surga, orang yang bawa kita ke surga. Masya Allah, dia bawa nampannya tuh gemeteran. Mau nyuguhin makanan ke Nabi, ketika dia paham siapa Nabi Muhammad, sampai gemeteran. Nabi ketika lihat dia, Nabi Muhammad bilang, haunan alaik, kata Nabi. Innama ana rajulun Quraisy ya'kulul qadid. Bu, yang tenang. Ibu pikir saya siapa? Saya hanyalah putranya Abu Thalib, anak yatim yang diasuh. Innama ana yatimu Abu Thalib. Sesungguhnya aku hanyalah anak yatim yang diasuh sama Abu Thalib. Saya biasa makan dendeng kering, saya biasa makan ikan asin. Kalau di kita gitu ya,
Saya biasa makan ikan asin. Ibu yang tenang, ibu yang tenang. Saya bukan siapa-siapa. Nabi kalau ngomong kayak gitu tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nabi kalau ngomong kayak begitu tawadhu, saudara sekalian saya muliakan. Nabi ketika beliau bilang la tagumuli, jangan berdiri buat saya, jangan berdiri buat saya, duduk aja, nggak usah kalian berdiri buat saya. Itu Nabi lagi tawadhu, teman-teman saya sekalian. Nah kalau itu tawadhu, emang beneran tawadhu, saudara sekalian. Amma minnana, katanya beliau. Tapi kalau aku, kalau kamu, kalau kita lagi bilang ya Allah, kita nih ya nggak punya amal ibadah, emang beneran? Betul nggak? Kita nih ya durhaka bener sama Allah, bukan lagi tawadhu, emang beneran. Kalau kamu lagi bilang saya duduk di belakang, emang pantasnya juga iya. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang itu ya nendang-nendang saya, tapi saya emang nggak apa-apa, emang mestinya juga nggak apa-apa. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kita tawadhu minnana, kita merendah-rendahkan diri kita kayak apaan rendahnya, fahuwa ma'rifat gadrun nafs, itu bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri. Saya dengar itu jelek banget sih, tapi iya, emang beneran teman-teman saya sekalian. Tawadhunya kita tuh bukan tawadhu, jadi jangan sok-sok tawadhu. Enggak ada, kita masih belum mencapai derajat tawadhu, ketinggian. Jadi wali dulu baru kamu tawadhu. Begitu kan ya? Jadi orang, misalnya nih, orang yang derajatnya 90. Ketika dia kemudian nempatin dirinya di 60, di 50, kan namanya tawadhu. Merendahkan dirinya, derajatnya 90, dia taruhin dirinya 60, kan begitu? Saya melihat. Nah, kalau orang derajatnya 10, dia taruhin dirinya di 30, 40, walaupun itu kelihatannya rendah dibandingkan dengan 70, 80, kan itu masih lebih tinggiin diri daripada tempat yang semestinya. Halo? Betul nggak? Ya Allah. Kalau Sayyidina Imam Asy-Syafi'i bilang, ilahi lastu lil firdausi ahla wala ahwa ala naril jahimi. Ada yang bilang itu ucapan Imam Syafi'i, ada yang bilang itu ucapannya Abu Nawas. Tapi yang pasti itu adalah ucapan orang soleh, teman-teman saya sekalian. Ya Allah, saya nggak pantas buat masuk surga, tapi saya juga nggak kuat sama api neraka. Itu mereka lagi tawadhu. Tapi kalau kita lagi bilang ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, Allah bilang emang iya. Tapi saya juga nggak kuat sama api neraka, emang iya juga. Tapi kamu masih berani-berani ngerjain dosa. Kita mau bilang apa? Kita rendah-rendahkan diri kita, emang rendah kita. Saudara sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah ajarkan kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri. Semoga Allah ajarkan kepada kita cara yang benar melihat diri sendiri, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan porsi, sehingga kita bisa menempatkan diri sesuai dengan derajat kita yang sesungguhnya, teman-teman saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat, ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan? Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang? Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu, jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu?
Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad, yang kata beliau, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya
hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah SWT. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad, artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad. Kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah SWT, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh? Muat semuanya. Muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biar kata di belakang gak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Saudaraku sekalian, kenapa gitu?
Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi, biar kalau kita cinta di akhirat semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba. Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Yang sambil sholat pikiran kemana-mana. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Kita mah sholat aja dek. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah
dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya. Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget. Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah. Saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa. Biar gede cinta kita kepadanya. Biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Katanya Sayyidina Hasan
Sayyidina Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Tak akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa celah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana? Pengen hidung kayak gimana? Pengen mulut kayak gimana? Pengen badan kayak gimana? Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak boleh dapat pesen gitu. Nabi kita Muhammad SAW, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih. Bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan. Putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta. Lebar dan berbaring. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang beginian ini kita gak harus contoh. Gak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga ah. Nabung, pergi ke dokter, operasi plastik. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam.
Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya. Itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya, pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu matanya lentik. Rambut beliau ikal. Tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihissalam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap. Beliau tidak sangat tinggi, tidak pendek tentu saja. Nabi Muhammad tidak besar, gemuk, tidak juga kurus tentu saja. Nabi Muhammad proporsional, akan tetapi meskipun beliau bukan yang paling tinggi, dimanapun saja beliau berada bersama dengan para sahabat-sahabatnya, selalu yang terlihat lebih dulu adalah wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lagi kumpul berapa ribu orang juga, ada di antara mereka yang tinggi-tinggi juga, mata tuh kalau udah ada kumpulan, ada nabinya, pasti yang kelihatan duluan adalah Nabi besar Muhammad. Idza jalasa fi majlisihi baina ashabihi ka'annahul qamar bainal anjumiz zuhur. Nabi kalau sedang kumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa di kala malam. Kalau lagi ada purnama, bintang-bintang di sekitarnya kelihatan, tapi kecil-kecil. Cahaya paling terang adalah cahayanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita meski penuh dosa ini untuk suatu hari nanti dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat meriwayatkan,
Faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ajmal wa abha wa akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah lihat banyak orang, udah ketemu banyak orang. Kami tidak pernah melihat seseorang dengan senyum lebih indah, dengan senyum lebih menawan, dan dengan senyum lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatha bihadithin illa wattabassam. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapannya selalu diiringi dengan senyuman. Nabi itu ketemu sama siapa aja, senyuman duluan tersungging dari wajah indah beliau. Ini bisa kita contoh. Yang ini bisa kita contoh. Bu, kalau ketemu anak senyum apa? Anak tuh kangen loh disenyumin sama ibunya. Biar kalau kamu gak ada nanti, anak setiap ingat kamu kebayang senyummu. Jangan sampai kamu meninggal dunia, anak kalau ngebayangin kamu lagi marah mulu. Gak enak dikenang sebagai tukang marah-marah. Alangkah indahnya kalau kita dikenang sebagai seseorang yang senantiasa tersenyum ketika berjumpa dengan siapapun. Para istri, belajar senyum di hadapan suami. Kamu kok aneh, suamimu seneng sama perempuan lain, sementara kamu tiap ketemu sama suami gak pernah senyum? Suami mana yang seneng dicemberutin? Atau nih, kamu senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu. Kalau tanggal tua suka rada susah disuruh senyumnya. Yuk belajar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tersenyum pada siapapun. Bahkan kepada anak-anak, bahkan kepada nenek-nenek, bahkan kepada orang-orang tua, kepada siapapun. Bahkan kepada pendosa, bahkan kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Senyum beliau tak pernah hilang, teman-teman saudaraku sekalian. Semoga Allah mampukan kepada kita untuk melaksanakan adab dan akhlak mulia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama dengan keindahan fisik beliau juga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keindahan yang tidak diberikan Allah kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya ustazah, tunggu nih ustazah, Nabi Muhammad kata ustazah cakep, gak ada yang lebih cakep dari Nabi. Iya. Nabi Yusuf gimana ustazah? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau menyatakan idza u'tiya Yusuf syatral jamal faqad utiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diberi separuh ketampanan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang dengan ketampanan seutuhnya. Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad full.
Tapi kok nggak pernah ada perempuan potong-potong tangan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Sementara ceritanya Nabi Yusuf kan begitu. Perempuan-perempuan, temannya, istrinya Imril Aziz, temannya Zulaikha, begitu ngelihat Nabi Yusuf, pada potongin tangannya ketika mereka mengupas buah-buah apel, sampai nggak terasa tangannya menjadi berdarah-darah. Sambil bilang, "Ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim." Wah, Yusuf nih bukan orang pasti nih, cakep bener. Pastilah dia malaikat-malaikat yang mulia. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad nggak pernah ada ceritanya perempuan ketemu Nabi Muhammad, wah ini bukan orang, nggak ada. Sampai nonjok-nonjok pipi gitu kan, sampai potong-potong tangan, nggak ada. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan, sebab Nabi Yusuf diberi ketampanan lebih besar daripada cahayanya. Sementara Nabi Muhammad diberi cahaya lebih besar daripada ketampanan beliau. Cahaya itulah yang membuat perempuan-perempuan lebih memilih mengiris-ngiris hatinya daripada mengiris-ngiris tangannya karena kagum dan cinta. Cahaya itulah yang membuat para sahabat yang melihat Nabi Muhammad lebih memilih untuk menundukkan kepala tatkala mata mereka sudah semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak di antara mereka yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa biki wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitukum?" Bagaimanakah keadaanmu bersama dengan Nabi saat Nabi Muhammad sedang ada di dalam rumah kalian? Wahai Sayyidah Aisyah, kalian kalau ada di rumah Nabi itu kayak gimana? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Innahu ka ahadikum yukallimuna wa nukallimuh wa yudahikuna wa nudahikuh wa yara annahu idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh." Para sahabat bertanya, bagaimana dirimu ketika Nabi ada di rumah kalian? Karena kami kalau di hadapan Nabi Muhammad, ka'anna ala ru'usina thair, kayak ada burung di atas kepala kami. Kami takut burungnya terbang kalau kami mengangkat kepala, sehingga kami pasti akan memilih menundukkan kepala kami di hadapan kewibawaan dan cahaya Nabi besar Muhammad. Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi sama saja dengan seseorang di antara kalian. Di rumah Nabi mengajak kami bicara, kami pun mengobrol dengan Nabi Muhammad. Kami mengajak beliau bercanda, beliau pun juga seperti itu mengajak kami bercanda. Hanya bedanya apabila terdengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri dari antara kami seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Udah urusan sama Allah, urusan sholat dah ditinggal semuanya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya, kalau ada orang bilang hidup tuh yang penting punya cinta sama Nabi, nggak usah sholat. Orang kalau udah punya cinta sama Nabi pasti dapat syafaat Nabi, nggak perlu sholat. Ini orang rada, teman-teman, Nabi loh yang ngajarin kita. Idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh.
Kata Sayyidah Aisyah, lagi bicara, lagi ngobrol, lagi enak-enak ngerjain apapun, makan atau apa, begitu kedengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri seolah beliau tidak mengenal kami, seolah kami tidak mengenal beliau. Tidak ada orang lebih jaga syariat agama Allah daripada Nabi Muhammad. Dan itu yang diajarkan kepada kita, teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya kita jalanin syariat agama Allah dengan menupuk cinta pula, sambil menumpuk cinta di hati kita untuk kita bawa pulang ke negeri akhirat nanti. Cinta kepada baginda, manusia terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ketampanan Nabi. Dan sekali lagi, selain daripada dikaruniai Allah ketampanan semenawan itu, Nabi Muhammad dikaruniai kelebihan-kelebihan yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi Muhammad. Apa contohnya? Tahukah kamu, Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah buang angin? Dek, Kak, Nek, Bu, mohon maaf, Nabi nggak pernah kentut seumur hidup, nggak pernah. Kenapa gitu Ustazah? Karena Allah nggak mau ada aroma-aroma kurang sedap keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Bagaimana denganmu? Jangan sok-sokan menganggap diri cakep. Begitu kentut yang di samping-samping pergi semua. Udahlah, kita mah terima aja Bu. Segini-gininya ini yang Allah kasih buat kita. Kalau mau keren tuh Nabi Muhammad alaihi salam. Masya Allah. Kok ya Allah tuh ya bikin Nabi sesempurna itu gitu. Mataza'aba qattu taha mutlaqan abada. Bukan hanya nggak pernah buang angin, Nabi Muhammad juga nggak pernah sendawa. Nabi nggak pernah bersendawa. Habis makan? Itu kan kalau bersendawa tuh kalau habis makan pete aromanya. Kalau habis makan ikan asin, baunya luar biasa. Nabi Muhammad tidak pernah bersendawa. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad bersin iya. Makanya orang tuh kalau lagi bersin disunahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Nabi juga tidak pernah menguap, mata sa'ab, nggak pernah nguap. Seumur hidup nggak pernah nguap. Karenanya nguap itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Kamu kalau terpaksa nguap, tutupin mulutnya. Kalau bisa tahanin nguapnya, mulutnya jangan terbuka. Biasanya kalau kita tahanin, hidungnya yang jadi mengembang. Cobain. Sunnahnya begitu tuh. Kalau nggak bisa ditahanin, mulutnya harus terbuka juga, tutup dengan punggung telapak tangan kiri. Punggung telapak tangan kirinya sendiri, jangan pinjem tangan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi lalat. Gak pernah. Seumur hidup gak pernah ada lalat hinggap
di tubuh beliau yang mulia. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan yang lebih ajaib, Nabi itu kalau buang hajat nggak pernah ada bekasnya. Kok bisa Ustazah? Nah ini cerita dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Makanya teman-teman, kalau ada orang zaman-zaman sekarang nih yang suka ngaco-ngaco aja bilangnya, jangan berlebihan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya betul itu mah. Siapa juga yang pernah bilang Nabi Muhammad Tuhan? Kalau Tuhan nggak nikah, kalau Tuhan nggak punya anak. Sehingga sekalian saya muliakan, innahu basyarun lakal basyari, innahu kal yaqut bainal ahjari. Nabi Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia. Manusia mana yang seumur hidup nggak pernah nguap? Manusia mana yang seumur hidup, mohon maaf, nggak pernah buang angin? Ibu-ibu, teman-teman saudara sekalian, manusia mana yang seumur hidup nggak bisa dihinggapi lalat? Nabi Muhammad memang manusia, akan tetapi tidak seperti manusia. Perumpamaannya kal yaqut bainal ahjari, seperti berlian di antara batu koral. Yang batu koral siapa? Kita. Nabi dibandingkan dengan manusia pada umumnya kayak batu berlian. Berlian batu apa bukan? Batu. Tapi berlian seujung kuku lebih mahal daripada batu koral 2 kontainer. Demikian pula dengan Nabi besar Muhammad. Manusia paling berharga